Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Hadir semua? Hadir, Ibu. Sebelum melakukan pembelajaran, kami kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dimulai kelas. Sebelum memulai pembelajaran, anak KBG kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan lingkungan yang dimana mengenai pencemaran tanah dan udara beserta pencegahannya. Ada yang memperhatikan di lingkungan sekitarnya mengenai tanah dan udara. Pernah Bu. Sering Bu, sering banget. Terus apa sih yang terjadi pada tanah dan lingkungan udara tersebut? Tanah itu kebanyakan tercemar karena sampah. Iya. Kalau udara itu kebanyakan sama asap kendaraan itu. Terus bagaimana sih dampak bagi makhluk hidup terkait tanah sama udara yang tercemar? Saya Bu, Silakan. jadi tanaman itu sulit tumbuh dan juga udaranya itu jadi kotor, bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Betul dan betul. Nah, tujuan di sini yaitu peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian jenis-jenis serta menganalisis sumber dari pencemaran tanah dan udara. Kemudian peserta didik dapat mendeskripsikan dampak dari pencemaran tanah dan udara terhadap lingkungan dan kesehatan. Terus yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyajikan langkah-langkah pencegahan atau solusi serta mengembangkan sikap peduli lingkungan terkait pencemaran tanah dan udara. Mengenai perubahan lingkungan, apa sih perubahan lingkungan itu? Perubahan lingkungan merupakan perubahan yang terjadi pada lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia, sehingga komponen penyusunan ekosistem lingkungan menjadi tidak stabil. Pencemaran lingkungan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan yang dimana terjadi perubahan tatanan lingkungan yang dapat mengakibatkan turunnya tingkat tertentu sehingga lingkungan kurang atau tidak berfungsi secara sebagaimana mestinya. Di sini terdapat jenis pencemaran yang disebabkan oleh manusia, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Penyebab dari pencemaran air sendiri yang dimana pencemaran air itu maksudnya zat atau organisme atau bahan berbahaya ke dalam sungai, danau atau air laut air laut dan tanah. Yang dimana di sini terdapat limbah organik, limbah anorganik dan limbah deterjen. Di sini limbah organik itu dapat mengakibatkan penurunan oksigen terlarut terhadap air. Kemudian limbah anorganik itu yang dimana dapat menghalang cahaya matahari masuk ke dalam perairan, yang dimana tidak organisme-organisme di dalam air laut itu tidak berfungsi atau yang dapat mati. Kemudian pada deterjen, di mana deterjen ini dapat meningkatnya fosfor dalam perairan, yang dimana deterjen ini dapat mengakibatkan populasi pesat terhadap eceng gondok yang disebut dengan eutrofikasi. Terus penyebab pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri terjadi akibat pembakaran atau oksigen yang berada di lingkungan sekitar, yang dimana dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon, terus ada efek rumah kaca, terus pemanasan global. Gas atau pencemaran udara ini dapat berupa oksida sulfur atau SOx. Karakteristik dari SOx ini yaitu dimana memiliki bau yang tajam atau SO2, kemudian tidak mudah terbakar di udara. Kemudian pada SO3 yaitu komponen tidak bersifat reaktif. Yang dimana sumber dari oksida sulfur ini berupa pembakaran arang, terus pabrik-pabrik yang dimana
menghasilkan pembakaran seperti batu bara dan yang lainnya. Dampak dari SOx ini yaitu dapat menyebabkan pembunuhan jaringan pada daun, kemudian pada manusia itu dapat menyebabkan iritasi sistem pernafasan. Kemudian gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini memiliki karakteristik yang dimana tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian dalam suhu normal berbentuk gas yang tidak berwarna. Sumber dari karbon monoksida ini yaitu hasil dari pembakaran tidak sempurna dari mesin atau kendaraan-kendaraan yang lainnya. Kemudian dampak dari karbon monoksida itu yaitu dapat menimbulkan efek rumah kaca. Sedangkan bagi kesehatan manusia yaitu dapat menghambat kerja hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Pada gas karbon dioksida atau CO2, karakteristik dari CO2 ini yaitu dalam jumlah normal gas CO2 tidak bersifat polutan. Akan tetapi apabila ini berlebihan dapat mengakibatkan efek rumah kaca sehingga suhu di atmosfer meningkat yang dikenal dengan pemanasan global. Sumber dari karbon dioksida ini yaitu penggundulan tanah, terus pembakaran minyak bumi. Kemudian ada zat klorin atau Cl2 yang dimana memiliki karakteristik yaitu berwarna hijau, kemudian berbau sangat menyengat, berupa gas yang beracun. Yang dimana sumber dari Cl2 ini yaitu industri plastik, kertas, ataupun yang lainnya. Kemudian sumber dari Cl2 ini dapat berupa desinfektan serta dari AC. Dampak dari klorin atau Cl2 ini yaitu penipisan lapisan ozon, yang dimana penipisan lapisan ozon ini dapat menyebabkan ultraviolet yang berlebihan. Kemudian pada manusia itu dapat menyebabkan iritasi pada mata dan saluran pernafasan. Untuk gas oksida nitrogen atau NOx memiliki karakteristik yaitu tidak berbau dan tidak berwarna. Pada nitrogen oksida kemudian berbau tajam dan berwarna coklat kemerahan pada NO2. Sumber dari NOx ini yaitu dari mesin kendaraan bermotor ataupun mobil, kemudian produksi energi yang dimana terdapat pada pabrik-pabrik seperti pabrik tekstil ataupun pabrik plastik. Kemudian dari sampah. Dampak dari NOx ini yaitu dapat menyebabkan pembengkakan pada kanker dan paru-paru. Selain pada manusia, NOx ini dapat mengakibatkan hujan asam yang dimana dapat mengakibatkan kematian pada hewan maupun tumbuhan. Kemudian gas pencemaran pada lingkungan ini terdapat partikel debu yang dimana dapat disebabkan oleh tanah kering yang terbawa angin, kemudian letusan gunung berapi dari abunya, kemudian pembakaran batu bara, terus asap kendaraan, kemudian yang dimana dampak dari sumber tersebut pada manusia yaitu dapat menyebabkan iritasi mata dan saluran pernafasan. Sedangkan pada bumi itu mengurangi interaksi sinar matahari masuknya ke dalam bumi. Untuk pencemaran tanah, yang dimana pencemaran tanah, di mana penyebabnya pencemaran tanah ini ketika zat beracun atau limbah yang masuk ke dalam tanah melebihi kadar normal, yang dimana pencemaran tanah ini yaitu melibatkan limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik ini berupa padatan ataupun cairan yang dimana dapat dihasilkan dari limbah perumahan, terus perdagangan ataupun perkantoran serta tempat wisata. Pencemaran tanah
pada industri yaitu berbentuk padatan yang dimana berupa lumpur atau bubur yang berasal dari proses pengolahan kertas, pulp, rayon ataupun berupa minyak dan yang lainnya. Kemudian dalam bentuk cair sebagai sisa-sisa pengolahan industri berlapiskan logam dan industri kimia. Pada limbah pertanian yang dimana limbah pertanian itu berupa sisa-sisa pupuk sintetis untuk menyuburkan tanah, misalnya pupuk urea atau pestisida yang pestisida untuk pemberantasan hama tanaman. Ada yang bisa jawab mengenai ini? Mengenai pencemaran air, tanah, satu orang. Iya, satu orang. Maksudnya lebih dari Enggak, satu orang. Satu orang aja. tiga lah. Aku masih satu pencemaran udara apa? Iya, maksudnya untuk contohnya tuh satu dari pencemaran air, udara, satu. Mau ibu. Ulang. Acungnya aja. Iya, aku tuh jawabannya. Nggak tahu jawabannya. Ayo, kenikin. Jawabannya mana? 1, 2, 3. Pencemaran udara. Mengurangi kendaraan bermotor. Iya, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Terus tidak membakar sampah sembarangan. Udah. Baru 2? 3. Iya. Terus itu sih menanam pohon. Biar polusinya. Ya. Udah. Benar klik kasih apa? Tuh kan ada sesuatu aku tahu itu. Usaha pencegahan mengenai pencemaran ada tiga yang dimana pencemaran air yaitu menyebabkan limbah industri dan membuang proses pengolahan limbah, kemudian membuat penampungan limbah rumah tangga berupa tangki resapan, kemudian memilih sampo atau sabun mandi atau deterjen yang mengandung bahan aktif mudah terurai. Kemudian pada pencemaran udara melakukan reboisasi, menekankan rasio laju pertambahan, terus mengurangi penggunaan alat yang mengandung CFC tak terkontrol, serta menciptakan kawasan bebas asap rokok. Kemudian pada pencemaran tanah, yaitu mengurangi bahan pencemaran dari sumbernya, yang dia menerapkan prinsip ramah lingkungan, melakukan bioremediasi, dan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri yang mengandung zat-zat kimia. Sebelum diselesaikan ini, saya ada tugas kelompok yang dimana terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian nanti semoga dipresentasikan. Ibu ini. Jalan ibu. Waduh. Ini naik apa? Nomor B. Kemudian nomor 3 nomor C. Mana ibu? Biar sama Aku dipanggil. Apa Pak?
menjawab, harus menyampaikan. Ayo, kita yang mana nomor 3? Mau buat ya, Mega yang maju. Apa yang terjadi? Jangan aku pun tapi gak apa-apa baca yang maju. Gak apa-apa. Iya ih. Iya, jangan. Coba nggak apa-apa kalau semua kita tanya aja. Mega maju. Kita udah gak ada suara. Aduh, udah gak ada suara aja. Ini kan ada. Harus maju dah. Kan Mbak kan mau maju, berarti Mega yang gak mau maju. Putri ya Allah lagi nulis. Astagfirullah. Mega tuh jahat. Tadi Pian mau maju juga Pertama tidak bertanggung jawab. Lagi yang maju. enggak berarti. Udah maju di Jadi Mega tuh tinggal maju nanti Aldi malah. Enggak baik bercanda. Kita tuh jangan marah gitu dong. Ya kalau mau berpikir aja. Ada hadiah ya. Saya mau maju saya. Saya dapat hadiah nggak kalau maju? Mandang berhadiah astagfirullah. Tapi tuh ada Emang enggak. Kenapa? Nggak asik. Itu pada diem baik. Bos ada. Jauh kan? Ada ngacu, ada Bega songkok. cara penting. Pasti ikut. Udah. rata. Di mana kau? Maju kayak gini doang, mau kayak gitu. Terus udah sejauh itu. Bukannya ini bu. Coba. Ayo, dibalik lagi, dibalik. Tapi sama aja kok. Iya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Masing-masing ya. Panjang banget ya. Sudah. Sudah. Ada dari kelompok satu dulu. Oh, enggak. Mangga diperhatikan. Yes. Baik, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk soalnya, jelaskan 3 contoh kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Contohnya yang pertama yaitu penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan hilangnya habitat satwa dan meningkatkan emisi karbon.
Lalu yang kedua, contohnya pembuangan limbah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran air. Lalu yang ketiga, ada penggunaan bahan kimia berbahaya. Nah, penggunaan bahan kimia berbahaya ini contohnya seperti penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Terima kasih. Astagfirullah. Apa pertama kan? Oh, mau megang. Baik nih yang mau maju. Aisyah. Jadi pertanyaannya itu tuliskan faktor penyebab pencemaran udara dan tanah serta dampaknya. Jawabannya yaitu pencemaran udara disebabkan oleh polutan seperti asap kendaraan, sampah yang dibakar, dan juga limbah industri. Sedangkan kalau pencemaran tanah itu disebabkan oleh sama aja sih, limbah industri, terus limbah pertanian, dan juga kegiatan pertambangan. Nah, dampak dari pencemaran ini meliputi tadi kalau yang udara itu gangguan kesehatan, gangguan jarak pandang, dan lainnya. Terus kalau yang tanah itu dampaknya itu penurunan kesuburan tanah dan juga kerusakan ekosistem. Sekian. Tuh baby, bukan maunya. Ini bu. Nangis ya. Pemulihan dari persoalan. Jadi Mega. Kita. Bagus. Pembelajarannya. Main dulu. Nomor 3 itu kebagian di C, itu perhatikan dua gambar di bawah ini. Nah, itu tuh terjadi pencemaran tanah dan terjadi pencemaran udara. Cara pencegahannya adalah dengan tidak membuang limbah ke tanah dan tidak berlebihan dalam menggunakan mesin pembakaran. Nah, sebaiknya asap pembakaran dilakukan filtrasi terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelum selesai ada proses dulu. Aduh. Ada di sini, ada di Aduh, lupa bawa apa tuh? Kalau nggak bisa. Ya Allah, sabarkanlah hamba. Waduh. Mana? Ayo, bentar. Satu alfabet. Belum ngerjain? Bener, Bu. Bu jawabannya Udah mulai dah? nanti Bu. Itu ya mah. Pep nomor 1 apa, Pep? B. Yang paling itu Bu jawabannya. Ada Bu. Kakak. Iya. Sial. Makanya doang Hah? ini soal belajar. Iya bener. Iya deh, sama X. Kok salah sih? Tonton video. Kayaknya tadi jawabnya. Tidak ada jawaban yang benar, tadi emang tadi. Aku pakai itu kan. Dah. Udah semua? Dah. Udah. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Langsung aja kita akhiri dengan baca doa terlebih dahulu. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.